Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Mengejutkan publik akan peristiwa seru ini, Shin Tae-yong maksimalkan pemanggilan pemain abroad di ASEAN Cup 2024, ada lobi keras dari Ketum PSSI dan pengawalan polisi. Shin Tae-yong memaksimalkan pemanggilan pemain asing di ASEAN Cup 2024, namun di balik keputusan besar ini terdapat lobi super keras dari Ketum PSSI dan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Apa yang terjadi di balik layar? Temukan seluruh ceritanya di sini. Shin Tae-yong maksimalkan pemanggilan pemain abroad untuk ASEAN Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berhasil memaksimalkan pemanggilan pemain abroad untuk memperkuat skuad di ASEAN Cup 2024. Dalam pemanggilan kali ini, ada 7 pemain yang bermain di luar negeri yang dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Dari 7 pemain tersebut, 5 diantaranya sudah mendapatkan izin dari klub masing-masing. Kelima pemain tersebut adalah Asnawi Mangkualam dalam kurung Port FC, Pratama Arhan dalam kurung Suwon FC, Marcelino Ferdinand dalam kurung Oxford United, Ronaldo Kuateh dalam kurung Muangthong United, dan Rafael Struijk dalam kurung Brisbane Roar. Pemain dari Liga Thailand, Asnawi dan Ronaldo, bisa bergabung lebih awal karena Liga Thailand sedang libur selama ASEAN Cup 2024. Bahkan Ronaldo Kuateh sudah bergabung sejak pemusatan latihan dalam kurung TC pertama di Bali. Sementara itu, Pratama Arhan yang jarang dimainkan di Suwon FC juga mudah dilepas klub. Namun untuk Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk terdapat lobi keras yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Untuk Marcelino, Erick Thohir yang juga merupakan pemegang saham Oxford United melakukan komunikasi dengan klub untuk melepas pemain berusia 19 tahun tersebut. Ketum sudah memberitahu saya dan sudah berbicara dengan Oxford, kemungkinan akan melepas Marcelino, ujar Sumarji. Berkat lobi dari Erick Thohir, Marcelino akhirnya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia meski Oxford menghadapi sejumlah cedera pemain. Sedangkan untuk Rafael Struijk, sempat ada usulan dari Brisbane Roar untuk melepasnya pada 17 Desember. Namun berkat lobi Erick Thohir, klub asal Australia tersebut akhirnya setuju untuk melepasnya lebih awal. Dan Rafael bisa bergabung dengan Timnas Indonesia untuk laga melawan Myanmar. Ini berkat kerja keras komunikasi yang dibangun oleh Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kata Sumarji. Selain itu, Asnawi Mangkualam yang baru bergabung pada 5 Desember 2024 karena membela Port FC di Liga Champions Asia dalam kurung ACL 2 akan menyusul ke Myanmar pada 6 Desember 2024. Manajer tim Sumarji yang juga anggota kepolisian akan mendampingi Asnawi berangkat ke Myanmar. Namun ada 2 pemain abroad lainnya yang belum dipastikan apakah bisa bergabung, yaitu Ivar Jenner dalam kurung Jong FC Utrecht dan Justin Hubner dalam kurung Wolves Ustrip 21. PSSI terus berkomunikasi dengan klub-klub mereka untuk memungkinkan kedua pemain ini bergabung. Akankah lobi Erick Thohir kembali berhasil? Kita tunggu kelanjutannya. Top Marco Top, sepertinya kemenangan Timnas Indonesia diawali sektor putri, selanjutnya sektor putra akan mengikuti juara. Amin. Sejarah terukir, Timnas Wanita Indonesia jadi juara ASEAN Cup Women 2024. Kalahkan Kamboja dengan skor mengesankan keberhasilan Timnas Wanita Indonesia meraih gelar juara ASEAN Cup Women 2024 setelah mengalahkan Kamboja dengan skor telak menjadi sejarah baru. Apa yang membuat tim ini begitu dominan sepanjang turnamen? Baca kisah lengkapnya di artikel ini. Timnas Wanita Indonesia sukses juara ASEAN Cup Women 2024.
Kabar menggembirakan datang dari timnas wanita Indonesia yang berhasil meraih gelar juara ASEAN Cup Women 2024 setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 di National Stadium KM16, Vientiane, Laos, pada Kamis 5/12/2024. Kemenangan ini diraih berkat gol-gol yang dicetak oleh Reva Octaviani 18 dan Sydney Hopper 35, sementara gol tunggal Kamboja disarangkan oleh Hok Saudi 32. Dengan hasil ini, timnas wanita Indonesia berhak melaju ke ASEAN Championship 2025 sebagai juara ASEAN Cup 2024, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi tim. Jalannya pertandingan laga final ini berlangsung sengit sejak awal. Kamboja tampil percaya diri dan langsung memberikan tekanan pada menit-menit awal. Mereka mencoba membangun serangan cepat ke pertahanan timnas wanita Indonesia dalam 3 menit pertama, namun skuad Garuda Pertiwi tetap tenang dan berusaha menyerang balik meski kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kamboja terus mendominasi penguasaan bola, bahkan mendapatkan peluang emas pada menit ke-7, namun pertahanan solid timnas wanita Indonesia berhasil menggagalkan serangan tersebut. Meski demikian, tim asuhan Shin Tae-yong baru bisa keluar dari tekanan pada menit ke-18 berkat gol cantik Reva Octaviani yang memanfaatkan umpan lambung dari Katarina Stalin. Gol ini membawa timnas wanita Indonesia unggul 1-0. Setelah gol pertama, timnas wanita Indonesia semakin berani mengembangkan permainan. Mereka terus menekan sementara Kamboja berusaha mengejar ketertinggalan. Pada menit ke-32, Kamboja berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Hok Saudi yang memanfaatkan umpan silang dari Heng Sovanmoni. Skor pun menjadi 1-1. Namun, timnas wanita Indonesia cepat merespons. Pada menit ke-35, Sydney Hopper mencetak gol cantik setelah menerima umpan dari Vini Silvianus. Walaupun dikawal ketat, Hopper berhasil menendang bola ke gawang dan membuat timnas wanita Indonesia kembali unggul 2-1. Memasuki babak kedua, Kamboja mencoba menekan, namun pertahanan timnas wanita Indonesia tetap solid. Pada menit ke-58, timnas wanita Indonesia akhirnya menambah keunggulan menjadi 3-1 melalui gol kedua Reva Octaviani yang memanfaatkan umpan matang dari Rosdilah Siti Nurrohmah. Dengan kemenangan ini, timnas wanita Indonesia membuktikan kualitas dan semangat juangnya, menutup turnamen dengan gemilang dan siap melaju ke ASEAN Championship 2025. Para penggemar tentu bangga dengan pencapaian tim ini. Menyikapi keraguan banyak pihak, Menpora tegaskan dukungannya untuk timnas Indonesia dan percaya Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024 meskipun banyak pihak yang meragukan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Menpora justru menunjukkan dukungan besar terhadap Shin Tae-yong. Apa yang membuat Menpora yakin dengan keputusan berani pelatih ini? Temukan jawabannya dalam video ini. Menpora Dito Aryo Tejo dukung langkah PSSI dan Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo memberikan dukungan penuh kepada PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang berani menurunkan pemain muda di ajang ASEAN Cup 2024. Kompetisi ini akan dimulai pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan timnas Indonesia bergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Namun langkah ini sempat menuai kritik baik dari berbagai pihak maupun calon lawan di grup B. Beberapa pihak menilai bahwa PSSI dan Shin Tae-yong tidak serius menghadapi ajang bergengsi seperti Piala AFF ini karena mayoritas pemain yang dipilih untuk memperkuat tim adalah pemain U22. Bahkan dari 24 pemain yang dibawa ke Myanmar, sebagian besar berusia 20 tahun, dengan hanya satu pemain berusia di atas U22, yaitu Asnawi Mangkualam yang berusia 25 tahun.
Kritikan juga datang karena beberapa tim lain seperti Vietnam sudah mempersiapkan diri dengan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Korea Selatan dan melakoni 3 laga uji coba. Meski begitu, Dito Aryo Tejo justru memuji keputusan PSSI dan Shin Tae-yong. Menurutnya, langkah berani ini adalah bagian dari strategi untuk menyiapkan regenerasi di Timnas Indonesia. Dito menekankan bahwa langkah seperti ini harus didukung dan dihormati karena tanpa keberanian melakukan regenerasi, Timnas Indonesia akan kesulitan di masa depan. Kalau tidak berani mengambil langkah untuk melakukan regenerasi, tentu kedepannya akan semakin sulit bagi Timnas Indonesia, ujar Dito Aryo Tejo. Ia menegaskan bahwa meski banyak pihak meragukan, ia tetap optimistis bahwa pemain muda Indonesia yang telah memiliki pengalaman internasional akan mampu bersaing di ASEAN Cup 2024. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuatah, serta pemain berusia 19 tahun seperti Kadek Arel dan Donitri Pamungkas sudah memiliki banyak pengalaman dengan Timnas U20 dan diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal. Shin Tae-yong juga telah menargetkan Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak final. Saat ini, skuad Garuda sudah bertolak ke Myanmar untuk menjalani laga perdana melawan Myanmar pada 9 Desember 2024. Menpora Dito Aryo Tejo pun berharap Timnas Indonesia bisa menunjukkan semangat dan kualitas terbaik di ajang ini.